mahasiswa di kampus Santo Cyrillus Ruteng. Baik, saya akan menjelaskan kembali tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan hak warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan kewajiban negara yang di dalamnya terkandung anomali, inheren atau melekat dengan kewajiban, serta gabe atau aufgabe. Pada masa ini, kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba untuk menunaikan kewajiban mereka itu, tampaknya kehilangan gairah sehingga diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dengan hak. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. A. Latar belakang historis dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, awal mula. Artinya, secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Yang pertama kali ini merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia atau hidup kebebasan milik. Bagian kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276. Artinya, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Bagian ketiga, Magna Carta pada tahun 1215. Artinya, ragam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Bagian ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Artinya, bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis yang ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan latar belakang sosiologinya. Yang pertama, gejala sosiologis. Berbagai gejolak dalam masyarakat yang memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastik. Kedua, sosiokultural animosity. Gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber pada ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Berikutnya, Orde Baru tumbang. Setelah Orde Baru muncullah oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak atau kekuasaan. Bagian terakhir dari latar belakang sosiologisnya yaitu Indonesia Baru. Indonesia Baru harus dibangun dan hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat. Lalu inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ke C, sumber-sumber politik, proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi pertengahan pada tahun
luasnya hak warga negara. Kata pengajaran menjadi pendidikan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 berakibat semakin luasnya hak warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Yang kedua, dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Di sini dikatakan untuk mewujudkan negara kesejahteraan, sebuah diubah dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Bagian ketiga, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara mewujudkan Sishakam Rata, dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sishakam Rata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Dalam perkembangannya kemudian bersatu padunya kekuatan itu dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, agama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan, yaitu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat atau penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Yang keempat, pertahanan dan keamanan atau pelaksanaan Sishakam Rata TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan status, asas, dan syarat warga negara sesuai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, status. George Jelinek mengemukakan ada 4 macam status. Yang pertama, status positif, yaitu warga negara menuntut hak untuk perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif, yaitu negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, status aktif, yaitu negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat, status pasif, yaitu kewajiban warga negara untuk menaati segala perintah negaranya. Yang kedua, asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis, artinya asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius soli, artinya asas yang menuntutkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, artinya asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang ketiga,
anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Syarat dan warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun atau lebih. Yang ketiga, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut atau paling singkat 10 tahun tapi tidak berturut-turut. Yang keempat, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki berkewarganegaraan ganda. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang ketujuh, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nomor 5 atau nomor terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemahaman pajak dan manfaatnya sebagai satu kewajiban utama warga negara terhadap negara. Seperti yang kita tahu bahwa pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara sebagai salah satu sumber dana pemerintahan untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pajak bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Manfaatnya bagi warga negara yaitu dengan membayar pajak kepada pemerintah seperti pajak bangunan, pajak tanah, dan lainnya, di mana tujuannya yaitu untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri